Baik, jadi setelah kita menonton video tersebut, menurut kalian berdasarkan video yang kita tonton, jadi teks prosedur berisi tentang yang tahu? Prosedur berisi tentang langkah membuat sesuatu, seperti contohnya membuat teh manis. Materi hari ini adalah tentang teks prosedur. Baik, tolong dijelaskan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah, tahapan atau petunjuk untuk melakukan suatu kegiatan atau menggunakan suatu alat agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan benar dan sistematis. Teks prosedur secara urut dari awal hingga akhir sehingga peserta dapat mengikuti setiap langkah dengan mudah. Jika umpannya tidak sesuai, hasil yang diperoleh bisa salah atau tidak optimal. Secara sederhana, teks prosedur dapat diartikan sebagai petunjuk atau panduan melakukan pekerjaan. Pendapat umum tentang teks prosedur. Teks prosedur merupakan jenis teks yang menjelaskan proses kegiatan secara bertahap dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Dan setelah itu, teks prosedur memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, membantu seseorang untuk memahami langkah kerja. Yang kedua, memudahkan pembaca melakukan sesuatu kegiatan. Yang ketiga, menghindari kesalahan dalam proses kerja. Yang keempat, memberikan panduan yang jelas dan teratur. Yang kelima, membantu dan menghasilkan sesuatu yang dituju. Pertama, fungsi informatif, yaitu memberikan informasi tentang cara melakukan sesuatu. Yang kedua, fungsi petunjuk, yaitu memberikan arahan atau instruksi langkah demi langkah. Yang ketiga, fungsi praktis, yaitu mempermudah pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, fungsi edukatif atau mengajarkan keterampilan tertentu kepada pembaca. Yang terakhir, kelima, fungsi pengendali, yaitu membantu pekerjaan dilakukan sesuai peraturan dan aturannya. Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian dapat memahami tentang teks prosedur. Dan untuk itu, Ibu akan membagi jadi 3 kelompok. Yang masing-masing kelompoknya membahas tentang teks prosedur. Kelompok 1 materinya tentang pengertian, tujuan, dan struktur teks prosedur. Kelompok 2 membahas tentang kaidah pembahasan teks prosedur. Kelompok 3 materinya tentang jenis-jenis, ciri khusus, dan contoh lengkap teks prosedur. Kelompok ini agar kalian dapat memperdalam materi yang Ibu berikan dan juga kalian berpikir kritis dan kreatif pada diri kalian, dan juga bisa mengembangkan komunikasi antara kalian sesama teman kalian, dan juga melatih kerjasama gotong royong, dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap
kerja yang bersifat mengarena contoh. Maksudnya ambil, letakkan, hindari. 3. Menggunakan konjungsi kata penghubung urutan waktu digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah agar runtut dan sistematis. Contoh kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, lalu, kemudian, pada akhirnya, sesudah itu. 4. Menggunakan kata keterangan atau ada kemudian menggunakan pemberian agar kembali tidak salah langkah dibagi menjadi 1. Keterangan cara dengan cepat, perlahan-lahan dengan kuat. Keterangan alat menggunakan sensor dengan bisa. Keterangan waktu saat ulangan yang sebagian pada suhu 100 derajat sejenak saja. Keterangan kuantitas jumlah 2 sendok makan sedikit saja secukupnya. Selanjutnya akan dibacakan dengan 5. Menggunakan tambahan kalimat berpendapat agar membaca tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan bahaya, kerusakan atau kegagalan. Biasanya diawali dengan kata contoh, jangan pendapatan, jangan mencuci dengan air mendidih. 6. Menggunakan kalimat saran atau persyaratan. Kalimat yang berisi anjuran atau syarat agar hasil menjadi maksimal. Biasanya menggunakan kata sebaiknya, harus, fasilitatif. Contoh, sebaiknya dilakukan sampai yang bersih, pastikan alat dalam keadaan baik. 7. Menggunakan istilah teknis, kata-kata yang harus berhubungan dengan topik yang dibahas. Contoh, pada resep makanan, tulis, kukus, rebus. Pada pelajaran elektronik, nyalakan, matikan, sambungkan. Berikan tugas masih bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Siapa ingin bertanya kepada kelompok 2? Jelaskan perbedaan makna dan fungsi antara kalimat cerita, kalimat larangan, dan kalimat saran dalam teks. Baik, itu pertanyaan dari kelompok 3. Siapa kelompok 2? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perbedaan fungsi kalimat perintah. Fungsi mengharapkan pembaca agar melakukan tindakan tertentu sesuai prosedur agar berhasil. Melihat larangan berfungsi memperingatkan pembaca agar tidak melakukan tindakan tertentu yang berisiko menimbulkan bahaya, kerusakan atau kegagalan. Kalimat saran berfungsi memberikan petunjuk, tantangan atau syarat agar hasil yang didapatkan menjadi lebih baik, aman atau optimal. Para kelompoknya luas. Lagi alasannya. Nah, ada lagi bertanya kepada kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 menampilkan hasil diskusinya. Baik, dengarkan ini hasil diskusi dari penjual kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami tentang jenis-jenis teks prosedur, ciri khusus, dan contoh lengkap. Berdasarkan isi, tujuan dan tingkat kemungkinan langkah-langkahnya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, utama dengan ciri masing-masing lengkap. 1. Teks prosedur sederhana. Pengertian teks prosedur yang hanya berisi sedikit langkahnya. Biasanya hanya terdiri dari 2 sampai 4 langkah saja. Langkahnya sangat mudah dimengerti dan dilakukan. Ciri khusus. 1. Jumlah langkah sangat sedikit dan singkat. 2. Tidak memerlukan alat atau bahan yang sering. 3. Proses pengerjaan cepat dan mudah. 4. Urutan langkah yang sangat sederhana dan tidak bisa diubah. Contoh cara menyalakan kipas angin, cara mengisi pulsa telepon, cara membuka pintu gerbang. 2. Teks prosedur kompleks. Pengertian teks prosedur yang berisi langkah-langkah yang banyak, rinci, mendetail, bertahap, dan berurutan secara utak. Langkah-langkahnya sering kali bercabang atau memiliki rincian dalam setiap tahapannya. Biasanya digunakan untuk kegiatan yang memerlukan penelitian atau keahlian khusus. 1. Mengenal langkah sangat banyak dan panjang. 2. Penjelasan setiap langkah sangat rinci dan mendetail. 3. Membutuhkan alat dan bahan yang beragam atau jumlahnya banyak. 4. Urutan langkah harus diikuti secara ketat. Jika salah satu langkah dilewati atau dibalik, maka hasil akan gagal atau salah. 5. Sering menggunakan istilah-istilah khusus atau teknis. 3. Teks prosedur protokol.
pengertian prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu tinggi, tidak mampu, dan perintah langkah-langkahnya bisa diubah atau dibolak-balik. Namun tujuan akhir atau hasil mencapai kesempurnaan yang bukan. Jadi langkah-langkah tidak selalu disertai. Dua, bekerja lama-lama tidak harus waktu atau mampu. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Berikan masing-masing 2 contoh judul untuk setiap jenis teks prosedur dan jelaskan alasan mengapa contoh tersebut masuk dalam list. Baik, itu pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 3. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 2. Contoh dan alasan prosedur sederhana. Satu, cara menyalakan televisi. Alasan hanya butuh 2 sampai 3 langkah sederhana jika dilakukan. Dua, cara mengunci di rumah. Alasan langkah sedikit sangat mudah dimengerti. Tiga, prosedur kompleks. Satu, cara membuat aturan spesial. Alasan butuh banyak alat, banyak langkah kunci dari persiapan hingga penyajian. Kita harus benar agar enak. Kedua, cara mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Alasan ada syarat administratif, banyak halaman kertas dan prosedur yang harus diikuti dibuktikan. Prosedur protokol. Satu, cara menjalankan tersebut. Alasan umum atau orang terakhir belum cukup olahraga. Boleh dilakukan urutan saja, tujuannya sama-sama sehat. Dua, cara merawat anak hias. Alasan laksanakan dengan kau sedang buku tegakkan tempat orang. Boleh ikut dalam bendera yang penting. Sekian dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum.